Minggu ini pergerakan market forex dan gold sangat amat menarik sekali. US dollar yang sejak awal minggu dihajar terus oleh para counterpartnya pada hari Jumat kemarin mendapatkan angin segar setelah hasil NFP luar biasa bagus. Apakah penguatan US dollar ini akan berlanjut terus untuk minggu depan? Kita akan bahas secara price action di serial The Final Score. Stay tune! Link pendaftaran di kolom deskripsi. Kita mulai dengan gold di chart weekly ya teman-teman. Di sini kita melihat gold itu dia membentuk bearish pin bar pada area supply. Buat saya hal ini menunjukkan bahwa pergerakan bearish dari all time high itu masih intact. Gold bahkan gagal untuk break di atas high minggu lalu yang ada di level 1985. Adanya rejection untuk bergerak ke atas ini membuat bias price action technical saya untuk gold di chart weekly itu masih bearish. Dari sudut pandang daily juga sangat menarik ya teman-teman. Di sini kita melihat pergerakan hari Jumat itu dia membentuk candle bearish engulfing. Jadi selama masih bergerak di bawah area supply dan di bawah 1985, menurut saya bias gold akan tetap bearish ke bawah menguji 1885 untuk minggu depan. Final score untuk gold di minggu depan adalah 55% bearish. Kita lanjut ke Euro USD di chart weekly. Di sini kita melihat candlestick-nya membentuk doji star, artinya minggu kemarin itu memang harga sedang ada di dalam sebuah kondisi yang indecisif atau konsolidasi atau ranging. Jadi Euro USD di chart weekly ini menurut saya biasanya masih netral untuk minggu depan. Akan tetapi kita perlu ingat bahwa Euro USD masih ada di dalam fase bearish sejak dia mantul dari area supply ini. Kita masih membutuhkan pergerakan break di bawah 1.0530 atau sampai 1.0520-an ini ya teman-teman, untuk Euro USD boleh melanjutkan pergerakan bearish dengan target 1.0365. Dari sudut pandang daily saya juga melihat Euro USD ini masih sangat netral ya teman-teman, dan untuk minggu depan saya kira kita perlu break di atas, either di atas 1.0779 untuk di atasnya ya teman-teman. Di sini kalau sampai dia break di atas 1.0779 ini maka dia akan menguji 1.0850 sampai 1.0930 ini. Sedangkan untuk di bawahnya Euro USD ini butuh break di bawah 1.0635 ini ya teman-teman, kalau dia mau melanjutkan pergerakan bearish untuk menguji support weekly tadi ya di sekitar 1.0520 sampai 1.0530. Final score untuk Euro USD di minggu depan adalah netral. Kita lanjut ke GBP USD di chart weekly. Di sini kita melihat minggu lalu ya teman-teman, atau minggu ini ya, harga itu dia mencoba menekan ke atas, dia top, dia high-nya itu di 1.2544. Akan tetapi karena kena NFP hari Jumat kemarin, maka dia drop lagi dan close di 1.2447. Tapi jangan lupa bahwa sebenarnya GBP USD ini dia masih berada di dalam sebuah fase bearish sejak mantul dari area supply yang ini. Dari sudut pandang daily saya kira agak sedikit lebih menarik ya teman-teman. Di sini kita melihat harga itu perjalanannya dia mantul dari area supply ini ya. Tadi kita juga sudah melihat di weekly. Nah, harga kemudian dia bottom di area 1.2310 ya teman-teman, dan kemudian dia naik ke atas ini di NFP, dia ketahan secara teknikal itu di level resisten 1.2545. Dan sangat menarik sekali kalau kita melihat di level 1.2545 ini, formasi candlestick yang terjadi adalah bisa dikatakan sebagai twister top. Sedangkan yang di bawah ini kita bisa mengatakan bahwa yang di area 1.2310 itu ya teman-teman, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah formasi candlestick twister bottom. Final score untuk GBP USD di minggu depan adalah netral. Kita lanjut dengan pair USD JPY di chart weekly. Di sini kita melihat harga mencoba untuk menekan ke bawah, akan tetapi dia tertolak dan dia close lebih dekat ke harga opennya. Meskipun ini bukanlah sebuah pola bullish pin bar yang amat valid banget ya teman-teman, akan tetapi bagaimanapun juga kita melihat ini adalah sebuah rejection untuk dia bergerak ke bawah. Dan kita tahu bahwa memang outlook untuk USD JPY ini memang dia sedang bullish ya teman-teman. Minggu kemarin yang dia break dari area supply-nya ini itu membuat bias price action-nya untuk USD JPY ini memang dia tetap bullish.
Jadi meskipun kalau kita melihat candlestick formasi yang terbentuk itu ya dia masih netral ya teman-teman, akan tetapi saya masih melihat USD JPY ini dia masih ada di dalam sebuah gambaran skenario bullish yang besar dengan potensi target untuk minggu depan itu antara 141.60, kemudian ada 142.30 sampai di sini 143.50. Sedangkan untuk support di bawahnya itu ada di 138.42 dan next adalah 137.50. Final score untuk USD JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita beranjak ke pair GBP JPY di time frame weekly ya teman-teman. Minggu lalu pair ini masih bisa mempertahankan bias bullishnya ya. Kita melihat ini adalah candle untuk minggu kemarin, meskipun candlenya tidak sebesar dua buah candle bullish yang sebelumnya ketika dia mengalami break ini ya teman-teman. Di sini juga kita melihat adanya candle hijau atau candle bullish yang gede-gede ya. Akan tetapi buat saya ini cukup untuk membuktikan bahwa bias technical price actionnya untuk GBP JPY ini masih bullish untuk minggu depan dengan target di atasnya itu yang tetap low Maret 2015 yang ada di level 176.48. Sedangkan untuk supportnya ada di 172.51 diikuti dengan 171.19. Secara keseluruhan, TF Weekly menunjukkan bias technical price action yang masih bullish. Dari sudut pandang daily, meskipun saya masih yakin GBP JPY ini masih bullish ya teman-teman, tapi kita harus mengakui bahwa masih ada banyak, kita melihat di sini candle-candle yang dia membentuk doji ya, ada 2 doji, 1 pin bar ya teman-teman, dan kemarin di hari Jumat penutupannya juga dia ada ekor yang cukup, meskipun nggak terlalu besar, tapi dia ada ekornya ke atas ini yang menunjukkan bahwa sebenarnya peperangan antara buyers dan sellers itu masih cukup sengit di GBP JPY. Support penting di minggu depan saya kira ada di area 172.90 ini ya teman-teman. Kalau harga break di bawah itu saya kira pergerakan bullishnya atau outlook atau bias bullish dari GBP JPY ini akan sangat terganggu sekali. Final score untuk GBP JPY di minggu depan adalah 53% bullish. Kita beralih ke EUR JPY di time frame weekly, which is juga sangat seru sekali ya teman-teman. Minggu kemarin kita melihat ini ada rejection yang sangat signifikan menurut saya untuk minggu kemarin ya, dimana harga itu dia sempat menekan ke bawah, bottomnya di 148.58, kemudian dia ke reject ke atas ya teman-teman. Ini adalah area demand yang valid karena dia mengalami rejection dari area demand ini antara 149.40 sampai sekitar 148.76 ini ya. Ada fakey di sini teman-teman, artinya apa? Skenario bullish yang dari sini ya teman-teman, kalau kita squeeze ke bawah sedikit, ini skenario bullish ya, harga masih ada di dalam sebuah tren yang bullish, itu masih sangat-sangat intact sekali. Jadi untuk EUR JPY di time frame weekly itu saya untuk minggu depan saya masih cenderung untuk bullish dengan menarget area 151.61 ini ya teman-teman. Kalau dia break dan close di atas area 151.51 ini, maka next bullish targetnya ada di low Februari 2008 which is ada di 154.05. Dari sudut pandang daily kita bisa melihat dengan lebih detail ya teman-teman, di mana harga mengalami rejection dari area demand-nya ini dan sekarang harga sudah keluar dari box demand-nya ini. Jadi menurut saya memang ini adalah konfirmasi bahwa untuk minggu depan saya biasnya masih lebih bullish untuk EUR JPY dengan target dia mungkin akan menarget high minggu lalu dulu yang ada di 151.07 ya, dan saya kira tidak terlalu jauh dari 151.61 ini ya. Dan sekali lagi kalau dia sampai break di atas 151.61 maka the next bullish targetnya adalah di low Februari 2008 which is ada di 154.05. Final score untuk EUR JPY di minggu depan adalah 55% bullish. Kita beralih ke EUR CAD yang sangat amat menarik sekali. Kita melihat harga break di bawah area base ini ya teman-teman semua, which is ini dia membuat skenario drop base
drop dari sudut pandang price action atau supply and demand-nya, which is ini akan melanjutkan pergerakan bearish setelah dia mengalami rejection. Di sini ada dua buah wick yang panjang-panjang, ini sekali lagi di time frame weekly ya teman-teman, yang membuat biasnya itu sangat bearish banget. Oleh karena itu dari sudut pandang weekly sekali lagi EURCAT ini dia untuk minggu depan biasnya sangat bearish, dia akan menarget 1.4245 ya low yang ini ya teman-teman, dan juga di bawahnya itu ada 1.4133 which is dia adalah low daripada candle yang ini. Jadi sekali lagi untuk EURCAT di time frame weekly untuk minggu depan biasnya adalah bearish. Dari sudut pandang daily tidak jauh berbeda ya teman-teman. Di sini kita melihat awal mulanya adalah dari formasi double top, kemudian neckline-nya break ke bawah yang dia menunjukkan bias bearish, dan kemudian setelah dia mengalami penurunan sesaat dia membentuk base di sini, dan minggu lalu dia mengalami break di bawah area base-nya ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi lebih detail kelihatan di TF daily ini skenario-nya adalah drop base drop dengan target sekali lagi di 1.4245 sampai 1.4133. Final score untuk EURCAT di minggu depan adalah 55% bearish. Kita beranjak ke pair GBP CAD yang juga sangat-sangat amat menarik ya. Kita melihat di sini teman-teman, setelah rejection dari area 1.700 ini ya, 1.700 harga kemudian mengalami penurunan ya teman-teman, harga mengalami penurunan dan dia sedang ada bergerak di wilayah base ini. Nah, minggu lalu ya teman-teman atau minggu ini ya sangat menarik sekali di mana harga mencoba untuk break ke atas kotak base-nya ini, tapi dia hanya mampu high-nya itu di 1.6932, kemudian dia whipsaw ke bawah ya teman-teman dan close itu di weekly-nya di 1.6717, persis di batas bawah daripada area base-nya ini. Buat saya fakta ini menjaga bias bearish sejak dia mantul dari supply 1.7100 ini remains intact ya, jadi dia masih ada di dalam fase bearish-nya untuk minggu depan ya teman-teman, seperti itu. Tapi kita perlu mengingat bahwa harga harus mampu untuk break dulu di batas bawah daripada kotak box-nya ini, which is dia ada di sekitar 1.67 something ya, 6700 lah ya. Jadi harus break dulu di bawah 1.6700, kemudian untuk menarget di bawahnya ini target bearish-nya ada di sekitar 1.6538. Dari sudut pandang TF Daily kelihatan lebih detail lagi ya teman-teman, di mana harga itu sekarang dia sedang menguji batas bawah daripada kotak box-nya ini. Minggu depan kalau misalkan dia melanjutkan bearish-nya yang di sini, karena ini adalah ada rejection ya teman-teman dari batas atasnya. Semisal kalau misalkan harga break di bawah 1.67 ini, maka saya kira tidak akan terlalu kesulitan harga untuk menarget level 1.6538 ini. Final score untuk GBP CAD di minggu depan adalah 53% bearish. Kita lanjut ke pair EUR NZD di time frame weekly ya. Kita melihat pair EUR NZD ini minggu ini gagal untuk melanjutkan momentum bullishnya ya teman-teman. Dia di sini dia membuat doji, atau ini lebih tepat dikatakan sebagai gravestone doji ya, which is itu nggak bagus sebenarnya untuk outlook bullishnya. Oleh karena itu dari sudut pandang weekly menurut saya bias price actionnya untuk minggu depan ini masih netral. Saya masih lebih suka skenario bullish ya teman-teman, akan tetapi butuh break di atas high daripada minggu ini ya, yaitu di 1.7837. Nah, butuh pergerakan break di atas level itu untuk melanjutkan pergerakan bullish ke area 1.8050 sampai 1.8080 something. Dari sudut pandang daily sangat menarik sekali teman-teman. Di sini kita melihat EUR NZD ini mengalami false breakout ya, dan dia mencoba untuk break keluar dari box konsolidasinya ini dari area base-nya ini, tapi kemudian dia masuk kembali ke dalam ya. Artinya ini memang adalah sebuah ancaman yang lumayan serius untuk outlook bullish EUR NZD, at least dari sudut pandang short term ya. Oleh karena itu untuk melanjutkan bullish itu saya kira EUR NZD harus berhasil break kembali, bergerak konsisten di atas 1.7750-an. Final score untuk EUR NZD di minggu depan adalah netral. Jangan lupa untuk menyaksikan live trading signal setiap hari di channel YouTube ini jam 7 malam. Sampai jumpa di final score minggu depan dan salam cuan.